sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman. Kunjungan kerja daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo, khususnya Komisi 2 yang merupakan mitra kerja daripada Komisi 2. Untuk itu saya atas nama seluruh anggota komisi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada perusahaan daerah air minum bersama jajarannya atas kesediaannya menerima kunjungan kerja kami. Begitu pula kepada rekan-rekan anggota Komisi 2 saya menyampaikan terima kasih atas kesediaannya bergabung kami bersama-sama di ruangan ini. Jadi ada maksud daripada kunjungan kerja ini adalah untuk melakukan diskusi yang terkait dengan penanganan pencegahan daripada COVID-19 yang sedang mewabah saat ini, bukan saja di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, bahkan sudah mendunia. Dan selanjutnya tentunya mungkin ada beberapa hal barangkali juga yang ingin kami diskusikan, termasuk yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi daripada perusahaan daerah air minum Kabupaten Wajo. Juga tidak menutup kemungkinan yang perlu kita bicarakan, diskusikan adalah keterkaitannya dengan kontribusi air minum terhadap pendapatan asli daerah. Dan sampai saat sekarang ini tentunya belum ada kontribusi, walaupun kita memahami bahwa air minum ini tugas pokoknya adalah pelayanan. Yang menjadi diskusi kita pada hari ini terkait pertama, program Bapak Bupati, adanya kebijakan Bapak Bupati untuk menggratiskan, yang tidak salah, menggratiskan pelanggan PDAM di Kabupaten Wajo, khususnya dalam kota, selama 3 bulan. 2 bulan. Jadi ini mungkin ada gambaran nanti dari PDAM karena kalau tidak salah itu juga kita akan biayai lewat APBD. Ya, APBD. Alhamdulillah minggu kemarin Banggar dengan pemerintah daerah sudah sepakat dengan itu, bahwa untuk memberikan kelonggaran atau pemudaan gratis kepada pelanggan kita selama 2 bulan itu sudah kita anggarkan lewat APBD, termasuk jaringan gas kalau tidak salah. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut PDAM dari gas dan dengan dari pengaman sosial lainnya. Jadi tentu kita butuh gambaran berapa banyak sih pelanggan yang digratiskan. Tentu PDAM harus merancangkan semua itu berapa. Karena ini di tengah-tengah masyarakat sudah menagih kita, mana janji Bapak Bupati yang katanya gratis selama di corona. Jadi harus ada rencana yang matang berapa semua pelanggan yang digratiskan. Ya, saya kira itu. Yang ketiga terkait masalah program-program kegiatan PDAM selanjutnya, baik dari program pemerintah maupun PDAM sendiri, langkah-langkah apa yang ditempuh PDAM dalam rangka peningkatan kapasitas produksi jaringan dan lain sebagainya. Yang keempat mungkin saya ingat ada Bupati, saya pernah ke mana Bupati di daerah Nabenwang. Tolong dicatat ya, di Nabenwang ya. Itu milik PDAM ya kalau tidak salah. Nabenwang perjalanan ke Benduga. Nah, itu milik PDAM. Aset PDAM, barangkali Pak Direktur beserta seluruh jajarannya, Badan Pengawas bisa memikirkan aset ini untuk
bagaimana bisa difungsikan. Kalau memang tidak bisa difungsikan, maka mari kita berpikir untuk mengalihkan ke tempat lain untuk bisa begitu. Sampaikan bahwa saya sekarang masih pelaksana tugas. Nama saya Dika Cinomi, dulu karyawan di PDAM. Jadi ada beberapa tadi minta kejelasan masalah antara lain MBR. Di MBR ini masuk ke tahun ketiga. Jadi pertama di 2018 hampir 1.000 pelanggan. Di 2019 hampir juga 1.000. Di 2020 nanti ini sekitar 500 dengan anggarannya kalau tidak salah sekitar 3M, lebih kurang 3M. Akibat dari terlambatnya pemasangan MBR ini mungkin dari akibat corona. Jadi kemarin saya hubungi bagian di MBR pemasangannya di sana, katanya ini sementara proses. Saya tadi bicara dengan teman-teman yang menangani masalah MBR, katanya sudah bisa jalan, tapi kita hati-hati. Jadi untuk MBR masalah gratis. Jadi kalau masalah gratisnya artinya saya beserta Dewan Pengawas dipanggil di Kepala Bangda, minta bagaimana modelnya, model gratisnya. Jadi dia meminta juga berapa pelanggan yang bisa digratiskan. Jadi dia meminta 2 jenis alternatif. Pertama, pemakaian 1 sampai 10. Itu yang pertama, lebih kurang 3.000 pelanggan. Itu anunya. Yang terakhir yang kedua, dia juga minta bagaimana misalnya kalau jenis pelanggannya RTA dengan RTB. Jadi kita kasih. Jadi tinggal menunggu dari Bapak Banda. Bagaimana modelnya nanti. Sampai sekarang belum ada kendala juga sambil menunggu. Terus masalah program-program lain, jadi PDAM sekarang programnya untuk selama ini hanya memperbaiki teknik-tekniknya, terutama masalah pompa yang rusak. Jadi untuk mencukupi airnya ke pelanggan, kita dulu perbaiki pompa-pompa yang ada. Rata-rata pompa yang sekarang sudah ada yang rusak, jadi saya perbaiki sudah hampir 20 pompa yang saya perbaiki untuk melayani pelanggannya. Terus program-programnya yang akan datang artinya tetap memperbaiki dulu, menambah kapasitas daya listrik, kapasitas pompa saya memaksimalkan, sambil juga menunggu artinya siapa tahu ada bantuan-bantuan dari yang lainnya. Kerja kita ini ke PDAM yang perlu saya sampaikan bahwa pada saat sekarang ini kita menghadapi krisis kesehatan yang namanya COVID-19. Nah, saya ingin tahu sampai di mana sih pengaruhnya pandemi itu kepada perusahaan PDAM ini, bagaimana apa di sektor produksi ada pengaruhnya, kemudian di sektor distribusi apa ada pengaruhnya, di sektor keuangan dalam hal ini penagihan apa ada kendala. Itu yang perlu kami tahu sampai berapa kira-kira persentase pengaruh itu. Kemudian berkaitan tadi dengan
perbaikan-perbaikan yang ada di PDAM ini. Saya juga minta informasi berapa metrik kubik produksi airnya, berapa metrik kubik yang terjual, supaya kita bisa melihat gambaran apakah perusahaan ini sudah begitu sehat, sudah begitu kemudian saya pikir jika penambahan jaringan ini tidak dibarengi dengan kapasitas input produksi, saya pikir akan terjadi kelangkaan air yang pada gilirannya nanti akan membuat masyarakat jadi tidak terlayani dengan baik. Penerimaan dari pengaruh corona ini, jadi PDAM Kabupaten Wajo ini sangat berpengaruh masalah penerimaan, mungkin sekitar 30% dan kekurangan barangkali penerimaannya dari melalui loket. Banyak pelanggan yang segan barangkali, artinya was-was datang membayar, jadi sangat berpengaruh masalah keuangannya, khususnya di penerimaan. Terus di masalah teknik, pengaruhnya karena banyak sekali alat-alat atau pompa-pompa yang kita mau perbaiki, tapi alatnya di sini tidak ada, maka terpaksa kita harus ke Makassar. Tapi karena pengaruh corona ini, kita susah sekali datang ke sana untuk membeli. Kemarin terakhir ini saya ke Makassar, berapa kali kita diperiksa. Menekankan di sini pada teman-teman bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak dari Komisi 2 atau dari Komisi 2 memang betul adanya bahwa peningkatan produksi, kapasitas produksi kita harus dipacu. Namun tentu kita juga tahu bahwa semuanya kan butuh dana, semuanya butuh biaya. Selama ini kita tahu bahwa PDAM Wajo ini belum masuk dalam kategori perusahaan yang sehat. Jadi syarat untuk memenuhi perusahaan yang sehat itu salah satunya adalah jumlah pelanggan di atas 30.000. Sedangkan pelanggan PDAM ini baru di sekitaran di kisaran 17.000. Jadi masih ada kurang lebih 25.000 lagi untuk menuju kesehatan. Makanya tidak diwajibkan berkontribusi ke PAD. Salah satu kenapa perusahaan ini tidak diwajibkan berkontribusi ke PAD. Kemudian untuk peningkatan produksi tadi memang yang perlu kita fokuskan itu di Intek Kota, Intek Kota Kecamatan Tempe, karena yang selama ini yang banyak mengeluh ini memang orang kota. Kalau di kecamatan itu kan masih bisa tercover oleh produksi air PDAM. Ibaratnya mobil bertambah dan volume jalanan ini tidak bertambah, jadi ya dalam kurun waktu 3 tahun saja ini PDAM sudah mengalami peningkatan pelanggan ini sebesar 3.000. Itu dalam kurun 3 tahun melalui program MDR pemerintah pusat lah, kemudian ada pemasangan reguler di kota, jadi itu mengalami peningkatan 3.000 dalam interval waktu 3 tahun. Yang menjadi PR kita ke depan ini pelaksanaan penyertaan modal kemarin setelah pencairan nanti, apakah dengan sambungan baru atau MDR atau dengan kapasitas produksi, karena menurut kami sakit sambungan baru, sementara penjelasan tadi kita sebenarnya kurang produksi. Jadi biar kita mungkin kalaupun ada sambungan baru dengan penyertaan modal, ya teman-teman PDAM juga mungkin bisa merumuskan
penyertaan modal tahun depan untuk produksi. Artinya begini, kalau dengan dari Dewan Pengawas tadi bahwa kita beli 30.000 ke depan, target-target ini harus kita capai sampai 4 sampai 5 tahun ke depan. Jadi ini sudah harus ditarget di sana. Silakan teman-teman PD merumuskan penyertaan modal ke depannya untuk produksi berapa sampai dengan target kita 4 tahun 5 tahun ke depan bisa di level sehat. Karena kalau masalah MDR kan saya kira kita penyertaan modal nanti juga diganti dari pusat. Itu PR kita ke depan teman-teman PDAM bersama dengan kita juga Komisi 2, nanti kita berusaha terus bagaimana bantuan juga bisa masuk. Kemudian mungkin yang terakhir masalah janji Bupati kemarin tentang gratis. Nah ini yang harus menjadi PR kita, bagaimana ini barang bisa terrealisasikan paling lambat bulan 6 nanti sampai bulan 7. Kalau bulan Mei mungkin masyarakat kita masih masih banyak bantuan yang turun, tetapi setelah Lebaran 1 minggu kemudian masuk di awal bulan, mungkin masuk di bulan 6, itu kan menjadi sebuah resiko pertanyaan kepada pemerintah bahwa sampai hari ini belum terrealisasi. Intinya, baiklah saya akan melihat masalah penyambungan baru. Jadi penyambungan baru ada 2 alternatif. Ada yang sistem MBR, ada yang reguler. Jadi rencana tahun ini yang MBR kita adakan pemasangan khusus yang di kecamatan yang masih bisa kapasitasnya mampu. Yang reguler terutama di kota-kota ini bahkan kita masih adakan penyaringan, artinya tidak semuanya pelanggan lokasi langsung diadakan pemasangan, melihat dari kapasitas produksi kota dan sekitarnya yang menunjang, yang kurang memungkinkan. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang sampai sekarang sudah bermohon tapi belum kita adakan pemasangan. Jadi percuma juga kalau kita misalnya adakan pemasangan untuk mencapai tadi ini targetnya yang 30, tapi kapasitas produksinya tidak mampu. Jadi kita juga kembali kepada PDAM, kita dituntut misalnya bagaimana tingkat pelayanan masalah air minumnya, terus masalah penagihan. Jadi selama ini di PDAM Wajo masih penagihan intern, artinya karyawan sendiri yang mengadakan membuat penagihan lalu menyampaikan ke yang bersangkutan. Setelah itu tidak ada penyampaian ketiga kalinya, kita adakan penutupan. Apa yang disampaikan kepada teman-teman tadi, bahwa sebagaimana yang disampaikan Pak Direktur bahwa kriteria untuk penggratisan sebagaimana yang dijanjikan Pak Bupati, bahwa ini ada standar bahwa 1 kubik sampai 10 kubik. Jadi kami ingin sampaikan Pak, sebelum diberlakukan ini penggratisan, tolong disosialisasikan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat, contohnya saya ini PLN yang kemarin ada gratis 450, ada 900, ternyata banyak yang terlibat di bawah, karena 900 itu ada 2 versi juga, ada yang subsidi dan tidak. Makanya sebelum diberlakukan gratis supaya disosialisasikan di masyarakat. Yang kedua, saya sampaikan bahwa apakah ini gratis PDAM khusus untuk kota MP atau semua dengan yang 8 kecamatan tadi ini. Karena terserah saya dari situ Pak, pelanggan selalu bertanya bagaimana yang janji Pak Bupati. Memang pernah saya sempat menelpon ke PDAM bahwa memang janjinya begitu, tapi sampai sekarang belum, baru pengambilan data-data kalau nggak salah. Biarkan begitu, bahkan sampai beberapa bulan tidak ada juga penyelesaiannya. Rata-rata yang di daerah-daerah tertentu, artinya yang bagus airnya, kemudian memang dia tidak membayar. Tapi misalnya kalau yang masalah biaya beban masih bisa kita beri kesempatan, kita kunjungi kemana orangnya ini. Begitu juga yang menjadi kendala ini yang rata-rata pelanggan yang menunggak, yang akhirnya yang agak-agak susah. Alasannya kita mau bayar, tapi akhirnya tidak lancar. Kita tidak tutup, di mana kita semua dapatnya sumber anunya ini.
semua dananya. Jadi di sini semuanya menjadi kendala yang di kelompok tadi kita data-data, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya ke PDAI. Jadi hanya meminta data yang dua tadi itu. Pertama, maka saya bersama dengan Dewan Pengawas ke rumah Bapak Pelit Bangga meminta pemakaian air 1 sampai 10. Nah, mungkin sampai sekarang belum ada penyampaian selanjutnya. Terus terakhir lagi dia meminta jenis pelanggannya dan jenis pelanggan yang rumah tangga, mungkin di situ barangkali. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya ke PDAM. Jadi PDAM menunggu hasil dari Pak Pelit Bangga.